Afwan. Oh, yang pink ini ya. Ya, Wa Wau madu tobi harokatan. wawu madu apa itu? Setelah huruf hamzah yang dipanjangkan. Mad, apa? Wau madu badal harokatan. Mm-mm. Wau zu. Wau zu. Wau madu tobi harokatan. Wau zu. Mm-mm. Lanjut satu kata lagi. Alif sifrin mustadir la yuntok. Wau zu fi. Ya madu tobi harokatan. Fi. Wau zu fi. Ya, lanjut Ummu Farah, silakan. Sabi, ya madu, ya madu tobi'i harokatan, sabili, sabili, ya Mm-mm. madu tobi'i harokatan, sabili, wako, alif madu tobi'i harokatan, wako, ta, wako, ta, lu, wako, talu, Wow madu tobi harokatan talu sabi Dari awal, alif dari awal dulu. sabi wa udu fi sabili wa qatalu Ya, coba Ummu Bilal alif sifrin. dilanjutkan. Silakan Ummu Bilal dilanjutkan. wa ku wa ku ti wa ku ti lu wa ku ti lu wau matu tobi harokatan wa ku ti lu Dari awal silakan. wa udu fi sabili wa qatalu wa kutilu Diulangi lagi, coba. wa udu fi sabili wa qatalu wa kutilu. Alhamdulillah. Ya, jadi biasanya yang lupa tidak di tidak dibaca atau biasanya masih ada kesalahan biasanya di huruf ya ini ya karena dia ya-nya tidak terlihat ya. Setelah huruf lam kasr ini kan ada ya dan ya-nya tidak ada harokatnya itu biasanya terluput oleh anak-anak biasanya. Jadi nanti diperhatikan lagi di sini. Wa udzu fi sabili wa nah, biasanya seperti itu. Jadi diperhatikan lagi nanti ketika anak-anak mentajik contoh kata di kotak pink yang pertama ini. Ya, kita lanjutkan di kotak pink yang kedua. Silakan Umu Zaidan. Ya Ustaz. La alif madu munfasil jaiz isnain au arba au khamsu harokat i la i la la ilah alif madu tabi'i harokatan la ilah ha alif madu muttasil jaiz arba au khamsu Alif harokat madu mutasil apa tadi? u Diulangi. Mohon la maaf. la Alif madu mutasil. wajib enggak Ustaz. Ya. Alif madu muttasil wajib arba au khamsu harokat u la ilaha u la alif madu munfasil jaiz isnain au arba au khamsu harokat i la ilaha ulai. Ya, cukup. Ya, sekilah khairan. Ya, Umu Ghazi silakan Jazakallah. dilanjutkan. Wala wala alif madu mutasil wajib Alif isnan. madu apa tadi?
Mad mutasil. Itu terpisah. Jadi Oh, me- memang munfasil. kelihatan ya, memang kelihatannya hurufnya nggak ada jaraknya, tapi itu sebenarnya dia terpisah ya, huruf alif matnya dengan huruf hamzahnya terpisah. Jadi ini sama persis dengan yang barusan tadi ditaji oleh Ummu Zaidan. Jadi cuma ditambahi huruf wawu saja ya. Jadi kan Ummu Zaidan sudah sampai huruf hamzah yang di sini ya. La ilaha ulai. Nah, itu sama, cuman ketambahan di sini huruf wawu. Jadi di sini sama persis tahajidnya cuman ditambah lagi dengan huruf wawu. Ya, coba silakan Oh, diperbaiki, Wala, wala. wala. Alif madu munfasil jais isnan au arba'a khamsu harokat. Wala Mm-mm. i. Disebutkan Wala. dulu hamzahnya. Oh iya. Alif madu munfasil jais isnan au arba'a khamsun harokatan. Harokat wala i. I, ya. Wala i. Mm-mm. Co- Silakan La disambung. wala ilah. Alif madu tobi harokatan. Wala ilah. Nah, coba dirangkai dari awal dulu. La ilaha ulai wa la ilah. Ya, jazakillah khairan ya. Lanjut, Ummu Bilal. Ummu Bilal, silakan. Ya. I, la, ila, alif madu tobi harokatan ila, ha, ilaha, alif mat mutasil wajib arba Alif au madu hams, diulangi coba. alif madu mutasil wajib Mm-mm. Betul. au arba au hamsun harokat ha Mm-mm. u Disebutkan dulu hamzahnya. Jadi jangan lupa menyebutkan hamzahnya karena dia satu paket dengan huruf sebelumnya, huruf matnya. alif alif mat mutasil wajib arba au hamsun au harokat u ha u la alif madu mutasil wajib arba au khamsun harokat i la i ila Dari awal, dari huruf dari H, awal dari dari awal nih huruf H, dari huruf H dulu aja, dari huruf dari H, huruf H yang saya tunjuk itu kelihatan di kursor. la ula i Ya, setelah itu dari awal, silakan. la ilaha ula i wa la ilaha ula i Ya, alhamdulillah. Ya, kita terima ya di halaman 39. Ini yang terakhir ini ya, dua kotak pink ini biasanya selain ada berapa? Satu, dua, tiga, ya karena ada 6 mat di situ ya, mat yang dibaca 4 harokat. Baik, kita lanjutkan dulu surat Al-Bayyinah yang kemarin. Kemarin masih di ayat kedua atau ketiga kalau nggak salah ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sampai di ayat ke dua atau ketiga, kalau nggak salah. Ketiga, kalau nggak salah. Bentar, saya lihat dulu. Oh, masih di ayat yang kedua ya sekarang. Kita mungkin ambil dua ayat saja minimal ya, kalau ada waktu tambahan, kalau ada waktu yang tersisa cukup, nanti kita masuk di ayat ketiga, ke ayat keempat afwan ya. Baik, kita baca dulu di ayat yang pertama. Saya minta partisipasi dari Ummu Ghazi. Saya bacakan dan nanti ditirukan ya. A'u- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti Ummu Ghazi. Yang lainnya juga menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berhenti ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Karena ini ayatnya cukup panjang, jadi untuk latihan kelancaran dan untuk apa namanya, menyesuaikan kemampuan nafas masing-masing. Jadi kita pilih kemarin dua cara berhenti. Ya, kita baca dulu yang pertama. Lam yakuni lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal syrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Mugozi silakan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Eh, Coba diperlambat lagi temponya. Jadi biar untuk kesempurnaan sifat. Jadi nun sukun tadi jangan dipangkas sifat gunahnya, tapi ditunaikan, yaitu di apa? Ditunaikan sifat guna aslinya. Min ahlil, dan juga sifat tawasudnya ya. Dan juga huruf lam ya, lam komariah, lam sukun itu juga ditunaikan sifat tawasudnya atau bainiyahnya. Ahlil min ahlil kitabi. Coba diikuti Ummu Ghazzi. Dari awal Ustaz. Enggak, di sini dulu aja. Kita Oke. kita apa namanya, stressing di sini dulu. Min ahlil kitabi. Min ahlil kitabi. Nah, seperti itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nun sukunnya ini, nun sakinahnya ini dia diikhfakan, apa, disamarkan, terus jangan lupa ada gunahnya dua harokat ya. Karena nun sakinah bertemu fa itu dia hukumnya ikhfa dan juga disertai gunah juga. Ya, jadi tidak sama karena itu sifat asli dari huruf nun adalah guna dan bainiyah. Jadi tidak dipangkas gunahnya.
wal musyrikina mufakkina. Coba di kita perbaiki dulu di situ. Wal musyrikina munfakkina. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita ulangi lagi ya. Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik. Sekarang cara yang kedua ya. Saya minta partisipasi dari Umu Bilal. Cara berhenti yang kedua. Silakan didengarkan lalu diikuti. Umu Bilal masih aktif? Ya Ustaz. Nggih. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahum. Sudah ya Ustaz. Ya, sampai Lam di situ. ya. Diikuti. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahum. Ya, jadi kalau memang baca dengan tempo sedang dan apa kita tunaikan ya dengan tartil dengan kita menunaikan hak dan mustahak hurufnya memang nafasnya biasanya agak mepet ya kalau sampai ta'tiyahum. Dan juga tadi yang menjadi catatan adalah di huruf ini ya, huruf nun sukun. Nah, itu yang kita lingkari di situ. Itu jangan lupa ya seperti yang sudah kita bilang tadi, dia apa ditunaikan sifat gunnah dan bainiyahnya min ahlil. Coba dibaca lagi. Umum bilang dari sini aja. Min Min ahlil. min ahlil. Ya, jadi tidak ketika mengucapkan izhar ya izhar bigun afwan. Izhar halki ya. Itu kita membaca izhar tadi itu tidak menghilangkan gunnah ya, gunnah yang ada di huruf nun itu 100%. Karena yang dimaksud dengan membaca nun sukun dan tanwin dengan jelas itu maksudnya adalah tanpa ada gunnah tambahan. Jadi tidak membacanya dengan min ahlil. Nah, tidak seperti itu. Tapi yang diminta adalah kita tetap membaca gunnahnya tapi tidak ditambahi ya, tidak menambahkan dengan durasi yang melebihi eh, sifat bainiyah itu sendiri. Min a. Jadi tidak garing min a tapi min a seperti itu. Min Min ahlil kitabi. Coba silakan. min ahlil kitabi. Nah, seperti itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahum. Silakan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahum. Masya Allah. Ya, jadi itu ya dua cara membaca Al-Baqarah ayat 1 dengan cara tempat berhenti yang tadi sudah kita contohkan ada dua ya. Yang lebih utama sebenarnya yang kedua karena dia maknanya lebih sempurna maknanya. Tapi kalau memang tidak kuat nafasnya, nggak apa-apa berhenti di wal musyrikin. Nah, sekarang kita sempurnakan ayat satunya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Silakan Ummu Bilal. Ta'tiyahumul bayyinah. Ya, itu biasanya untuk di awal-awal ya. Di awal-awal misalnya kalau belum lancar atau masih latihan membaca ayat satu, ya dibaca seperti apa namanya dibaca dengan dua cara tadi. Kalau lancar biasanya ya satu kali nafas bisa, tapi ya mungkin tinggal dikawal ya apa namanya pengucapan huruf-hurufnya. Baik, kita lanjutkan tahajudnya di kotak yang kedua. Eh, Silakan Umu Zaidan kotak yang kedua. Kotak yang kedua, Van. Ayat kedua ya, ayat 2 dari surat Al-Baqarah.
Iya Ustaz. Langsung apa dicontohin dulu Ustaz? Silakan mau mencoba langsung atau dibimbing silakan. Baca Satu, langsung ya dua. Ustaz. Gimana? Baca langsung. Di taji. Oh tadi. Nggih. Ro, rosu, wow madu tabi'i harakatan, rosu. Lam, Ini ya, lam lam, tanwin oh ini lam tanwin bil bid dhammi. lupa Ustaz. Nggih, enggak Lam apa-apa. tanwil bid dhammi Nah, itu bertemu dengan huruf apa? mim Ya, dengan huruf mim berarti lam dia di tan- apa? Diidghamkan, diikhfakan atau diiklab, diizhar kira-kira. idgham ya, Ustaz. Ya, betul, idgham. Jadi kita apa namanya mengetahui idgham itu sangat mudah ya. Ketika ada huruf yang kedua huruf apa? Huruf setelah mim sukun atau nun sukun atau tanwin itu ada huruf tasdid, berarti di situ sudah pasti idgham. Dan tidak hanya di hukum mim sukun dan nun sukun saja, tapi di hukum umumnya yaitu pertemuan dua huruf. Ya, jika ada dua huruf bertemu, huruf yang pertama itu sukun, ya. Lalu huruf yang kedua itu bertasdid, pasti cara bacanya idgham, yaitu melebur. Huruf pertama melebur ke huruf yang Hmm. kedua. Nah, beda nanti kalau huruf yang pertama itu ada tanda sakinahnya, ya, atau tanwinnya. Kalau tanwin beda ya. Kalau ini yang umum ya, huruf sakinah. Kalau ada tanda sakinahnya, berarti dia cara bacanya harus khusus ya. Nanti kita bahas dulu di misalnya kita ketemu nanti di bab idgham mutajanisain atau idgham mutaqaribain nanti. Ya intinya kalau ada huruf yang bertasdid dan sebelumnya sukun atau tanwin itu dia otomatis pasti dibaca idgham melebur ke huruf yang bertasdid. Dan tajinya ya kita contohkan dulu. Lam tanwin bid dhammi silakan diikuti. Lam tanwin bil dhammi Mudgham, apa Ustaz? mudgham, Mudgham ya mudgham fil mimil maksurah bil mim maksurah bi gunnah harakatain bi gunna harakatain rasulum mi. rasulum mi Ya, jadi untuk anak-anak ya kalau memang mau dan siap mengajarkan dengan tajinya ya enggak apa-apa ya. Tapi yang paling penting ke anak-anak itu dikenalkan huruf tasdidnya dulu ya. Jadi apa namanya lam tanwinnya itu nanti ya di tahjiyah di apa disebutkan harokatnya lam tanwin bid dhammi tapi tidak perlu dibaca tapi langsung baca di mim ya mim harfu guna atau mim syaddah wal kasroh biguna harokatain. Intinya kalau ada tasdid langsung fokus di tasdidnya itu. Ya, sambil mengenalkan sedikit-sedikit kalau ada huruf yang bertasdid ya berarti dia hukumnya idgham. Nanti pelan-pelan dikenalkan. Ya, dilanjutkan silakan huruf nun. nah rasulum mina Mm-mm. ismul jalalah hi rasulum minallahi Ya, baik. Ya, jangan lupa juga sambil dikenalkan juga ketika ada ismul jalalah dan huruf sebelumnya fathah maka dibaca tebal ya. Minallahi. Ya, oh, sama iya. latihannya tinggal mudah ya. Tinggal mengingat zikir setelah sholat subhanallah ya. Terus kalau satunya alhamdulillah ya nanti kan li kan masih dia tipis alhamdulillah. Itu tinggal mengingatkannya seperti itu insya Allah masih mudah. Ya, lanjut eh Ummu siapa tadi? Ummu Bilal ya. Masih ada Ummu Bilal? Ya, Ustaz. Oke, saya Ya. mau mencoba sendiri atau dibimbing Oh, dulu? dibimbing dulu, Ustaz. Oke. Ya, Ya.
Tak sakinah. Tak sakinah. Yat Yat lu. lu. Yat lu. Yat lu. Lu. Waw maddu tabi'i harokatan. Wawu matu dobi harokatan. Yat Yat lu. lu. Alif sifrin mustadir la yuntok. Alif sifrin mustadir lam yuntok. La yuntok. La yuntok. Ya. Alif sifrin mustadir ya tidak dibaca ya. Yat lu. Yat lu. Hu. Su. Hu. Suhu. Suhu. Ya. Suhu. Pak tanwin Pak, bil fathi. Pak tanwin bi fathi. Nah, ini tadi hukumnya apa kira-kira, Om? Tadi yang sudah kita bahas dibaca seperti apa? Idgham, ikhfa, izhar atau iklab? Idgom. Ya, melebur ya, masuk. Masuk ya tanwinnya masuk langsung ke huruf mim. Ya, kalau tahajudnya hampir mirip dengan tadi ya, tinggal dirubah fil mimil matmumah ya. Coba kita contohkan lagi. Fa tanwin bil fathi Pak tanwin bi fathi. mudgham Mudgom. fil mimil matmumah Fil milmi matmumah. fil mimil Fil mimil matmumah. matmumah. Ya, jadi tanwin bil fathi diidghamkan ke huruf mim yang berharokat dhammah. Itu terjemahnya seperti itu. Suhufam afan kurang ya. Bigunna harokatain. Yuguna bi harotain. Bigunna harokatain. Yuguna harokatain. Suhufamu. Suhu famu. Ya, silakan dibaca dari awal dari rasu sampai huruf mim dhammah. Indumah. Rasulum minallahi yatlu suhufamu. Ya, insyaallah. Lanjut ya. Ta. To. Suhufam muta. Suhufamu to. Ha syaddah wa fathah. Syaddah wa fathah. Suhufam mutahha. Suhufam mutahha. Ra. Ro. Suhufam mutahhara. Suhufam mutahhara. Ya, di situ ada huruf tak tanwin bil fathitan ya. Jadi kalau wakaf dibacanya seperti apa atau berubah jadi seperti apa? Um. Huruf H. Ya, hak sakinah ya betul. Jadi huruf tak marbutok kalau dia berada di akhir bacaan dirubah menjadi hak sakinah indal wakaf ya. Silakan. Hak sakinah indal wakaf. Sakinah indal waqaf. Suhufam mutahharah. Suhufam mutahharah. Rasulum silakan. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Baik. Kita lanjutkan di ayat yang kedua. Silakan Ummu Farah. Fi. Ya. Madu tabi'i harokatan. Fi. Ha. Fi. Ha. Alif madu tabi'i harokatan. Fi. Ha. Ku. Fi. Ha. Ku. Tu. Fi. Ha. Ku. Tu. Bu. Itu huruf ba-nya harokatnya apa, Domatain. Ya, teman-teman betul. Ya, kalau Huruf di kalau di foto Rahman namanya tanwin bid dhammi. Ya, cuman beda nama aja tapi pengucapannya sama ya. Ba tanwin bid dhammi, silakan. Ba tanwin bidomi Nah, bun. itu bertemu huruf apa? Ko. Huruf qaf. Berarti ikhfa. Dibacanya gimana? Ikhfa. Ya, Ikhfa. betul, ikhfa, Masya Allah. Ya, tinggal gimana? Fi. Enggak lagi tadi mau tanya. Ya, jadi ba tanwin bid dhammi di bertemu Ba dengan huruf tanwin qaf bidomi ya diikhfakan. Ya, nanti kita baca dulu tajinya. Mukhfa mukhfa indal indal qaf. indal qafil maftuhah
indal qafil maftuhah Biguna harokatain. biguna harokatain. Ya. Kutubung ko. Kut kutubun ko. Ya, jadi eh, apa namanya sambil kita sampaikan juga bahwa ikhfa itu dia mempunyai 3 level, 3 tingkatan ikhfa ya. Jadi ada ikhfa yang paling lemah, ada yang paling kuat, ada yang pertengahan. Nah, ketika ikhfa ini pada huruf qaf, ya dia ikhfanya paling apa Kuat. namanya paling lemah ya, Oh, lama. ya paling lemah. Ya paling lemah karena dia eh, paling jauh dari apa namanya dari huruf nun. Ya sudah huruf nun itu kan di ujung lidah bertemu dengan gigi seri. Gigi seri apa? Tempat tumbuhnya gigi seri atas di gusi ya lebih tepatnya. Nah, sedangkan apa namanya huruf qaf itu di pangkal lidah. Sebentar. Ya, jadi eh, ketika dua huruf ini berjauhan, maka dia beresiko ya dekat dengan pengucapan izhar. Karena sebab adanya izhar itu karena dua huruf yang berjauhan. Contohnya huruf-huruf izhar itu kan di tenggorokan semua ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Nah, itu letaknya di tenggorokan. Nah, itu sangat jauh posisinya dengan huruf nun sakinah yang tadi letaknya di ujung lidah yang bertemu dengan gusi atas ya, tempat tumbuhnya gigi sari itu. Nah, karena berjauhan maka dia dibaca izhar ya. Man amana apalagi contohnya eh, min eh, min ghairi itu kan dibaca izhar. Nah, karena dia berjauhan ya nun sakinah dengan huruf qaf ini dia beresiko dibaca izhar makanya dia diikhfakan. Nah, ikhfanya dia yang paling lemah dan karena mendekati dengan idgham itu tadi ya. Kutubungko. Jadi memang sekilas kayak mirip apa namanya? Mirip dengan idhar apa ya? Mirip dengan idhar karena memang dia paling jauh makanya dia diidghamkan biar diikhfakan afwan biar tidak dikira idhar. Fiha kutubungko. Silakan. Umu ya. Fiha fiha kutubun ko. Nah, selain dia ikhfanya paling lemah ya karena dia bertemu dengan huruf yang paling jauh di huruf ikhfa itu huruf qaf dan kaf itu ikhfa yang paling lemah. Qaf dan kaf itu satu makhraj tapi berbeda sedikit ya berdekatan tapi letaknya apa namanya posisinya hampir sama. Kalau kaf dia huruf tipis ya eh, mingkum misalnya contohnya mingkum tapi kalau qaf ini huruf tebal. Nah, berarti dia harus menyesuaikan gunahnya juga harus ikut tebal biar ter terbedakan antara huruf kaf dengan kof. Kaf tipis, kof tebal. Jadi gunahnya juga ikut tebal. Kutubung kok tidak dibaca kutubung kok. Ada dengar perbedaan ya suaranya. Ummahat atau Ummu Bilal yang Ummu Bilal, Ummu Farah ya. Dengar tadi perbedaan suara gunahnya. Iya, tapi Benar, Ustaz. Ya, iya. jadi memang eh, di situ harus dilatih ya. Jadi biar terbedakan antara huruf ikhfa yang tipis dan tebal. Huruf ikhfa yang tebal ada 5 ya. Sod, dot, to, dho, kof. Sedangkan sisanya 10 huruf itu tipis semuanya. Jadi biar eh, sifat hurufnya sempurna, maka gunahnya juga ikut ditebalkan, ditafkhimkan. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Kutubung ko. Kutubun ko. Ya, silakan dari Fiha, Ummu Farah. Fiha kutubun ko. Ya. Ya, jazakillah. Ya, minta kita pindah dulu ke Ummu Ghazi biar rata ya. Jazakillah khairan.
Ya, Ummu Ghazi silakan dilanjutkan kata yang terakhir. Kita bimbing dulu ya. Ya. Ya, syaddah wa kasroh, Ya, syadah wa kasroh, qayyi, koyi, kutubung qayyi, kutubung koyi, ma, ma, fiha kutubung qayyimah. fiha kutubung koyi, ma, Ya-nya ditekan kayak tadi. Fiha kutubung qayyimah. fiha kutubung koyi, ma, Ya, lebih tekan lagi. Alhamdulillah. Huruf terakhirnya itu tak tanwin bidhammitun. Nah, kalau berhenti jadi seperti apa tadi? Kalau huruf ha, A, ya betul. Hak sakinah indal waqaf. Silakan. ha sakinah indal wakof, Kutubung qayyimah. kutubung koyi, ma, Ya, kita baca lagi dari awal. Fiha kutubung qayyimah. fiha kutubung koyi, ma, Ya, bisa dikurangi sedikit lagi durasi madu tabi'inya. Fiha kutubung qayyimah. fiha kutubung koyi, ma. Baik, alhamdulillah. Ya, mungkin sampai sini dulu Tahaji Al-Bayyinah kita. Surat Al-Bayyinah kita di surat Al-Bayyinah di ayat yang ketiga. Nanti pekan depan kita lanjutkan tahaji atau baca langsung nanti kita lihat situasi dulu biar manfaatnya terasa ya. Jadi memang kita tahaji dulu karena memang ini ayatnya agak panjang mungkin beberapa anak kesulitan. Jadi nanti biar yang apa menyimak rekamannya biar dapat manfaatnya. Jadi kita tahaji dulu. Ya, sebelum kita tutup apakah ada pertanyaan atau yang belum dipahami? Ya, kita ulangi lagi sedikit ya, kita review tadi. Tadi ada dua hukum tajwid di bab nun sukun dan tanwin yang sudah kita tahaji dan kita praktekkan. Yang pertama tadi ada idgham ya di sini. Nah, ini di huruf mim, apa, huruf tanwin, lam tanwin bid dhammi bertemu dengan huruf mim. Lalu ada sama ya, tanwin bil fathi bertemu dengan huruf mim. Dan juga hukum yang kedua yang kita bahas tadi adalah ba tanwin bertemu dengan huruf qaf. Ya, tanwin bertemu dengan huruf qaf. Yang mana itu tadi dibaca dengan ikhfa. Dan ikhfanya ikhfa yang paling lemah ya adenal ikhfa wa labudda min huduri aku tadi bahasa Arab. Dan apa harus dihadirkan juga ya sifat tebalnya dari huruf qaf. Jadi gunahnya ikut tebal. Kutubung qaf. Kutubung qaf seperti itu. Jadi tidak dibaca tipis biasa fiha kutubung qayyimah tapi lebih ditebalkan sedikit suaranya, diangkat lagi suaranya biar eh, yang mendengarkan itu sudah tahu oh ini ikhfanya ya pembaca ini akan membaca ikhfa di huruf qaf. Nah, karena ikhfa itu selain menyamarkan huruf nun ya, menyamarkan suara nun atau huruf nun. Nah, setelah itu kita mempersiapkan makhraj huruf selanjutnya. Ya, yang 15 huruf itu kita siapkan lidah kita ya, atau bibir kita untuk mengucapkan huruf tersebut. Nah, barulah jadi sempurna ikhfanya. Jadi tidak semua ikhfa itu dibaca dengan kutubun qayyimah dengan idhar bigunah atau ngambang. Kutubun kutubun qayyimah. Tapi diperhatikan dan menyesuaikan dengan huruf ikhfanya itu sendiri yang 15 itu ya. Makhrajnya di lidah atau di bibir atau di pinggir lidah itu harus disesuaikan. Itu terkait ikhfanya. Catatan praktek terkait ikhfa ya. Ya, ada pertanyaan atau yang belum dipahami terkait penjelasan kita tadi di Fathur Rahman ya. Ya dan kita juga tadi sudah menyelesaikan di apa namanya? Fathur Rahman halaman 39 ya. Jadi kita juga apa namanya jangan lupa untuk
menyempurnakan pemahaman anak-anak terkait maddu mutasil dan maddu munfasil ya. Khususnya di contoh yang kedua ini kotak pink karena huruf-hurufnya lumayan berdekatan ya. Terutama yang di kata la ilah ya, wala ilah itu kan sebenarnya harusnya kan maddu munfasil tapi rawan dikenali dengan maddu mutasil. Ya, itu tadi catatan yang kita pelajari, apa yang sudah kita pelajari. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan atau sudah dipahami, kita cukupkan sampai di sini karena kita juga ada mau mempersiapkan untuk jam mengajar di pondok ya. Ya, jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz. Ya.